Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya ingin menjawab santai tentang komentar salah seorang penonton di video tutorial menghafal Al-Quran yang pernah saya upload. Beliau mengatakan bahwa agama itu amalan, bukan hafalan. Baik, jadi yang pertama, kita perlu tahu dulu alasan kenapa sih kita menghafal Al-Quran. Yang pertama, alasannya adalah karena Al-Quran itu diturunkan Allah kepada kita semua itu berbasis hafalan, mulai dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Itu kan diturunkan dengan berangsur-angsur dan melalui metode hafalan. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya pun dengan metode hafalan, karena pada waktu itu baca tulis mesti menjadi sesuatu yang jarang, sehingga mereka semuanya menerima wahyu itu dengan hafalan. Begitu juga dengan para sahabat ketika menyebarkan secara luas berdakwah kepada kaum muslimin, perluasan wilayah Islam itu dilakukan. Mereka semuanya juga mendakwahkan Al-Quran dengan metode hafalan, sehingga tradisi itu masih berjalan sampai hari ini. Dan dengan menghafal Al-Quran, poin pertama yang kita dapatkan adalah kita sudah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, sunnah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para salafus soleh hingga saat ini, yang mana mereka menjaga tradisi menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, alasan kenapa kita menghafal Al-Quran adalah ini menjadi salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menjaga kemurnian Al-Quran. Karena Allah kan sudah menegaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Dan salah satu cara Allah menjaga kemurnian Al-Quran itu sendiri adalah melalui para penghafal Al-Quran. Dengan adanya penghafal Al-Quran, maka akan sangat sulit ketika ada mushaf yang dipalsukan, diubah, dan sebagainya. Pasti langsung akan ketahuan, karena Al-Quran itu sudah tertanam di kepala para penghafalnya, di hati para penghafalnya. Jadi sangat sulit sekali terjadi perubahan baik dari tulisan, makna, dan seterusnya. Dan ini juga sudah beberapa kali pernah terjadi percobaan merubah Al-Quran, bahkan merubah titik pun tidak akan bisa. Jadi ini merupakan salah satu cara Allah. Kalau bahasa saya, ini adalah proyek Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menghafal Al-Quran, kita turut serta dalam proyek penjagaan Al-Quran yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pastinya Allah bisa menjaga tanpa adanya kita, tapi setidaknya kita turut andil dalam proses menjaga kemurnian Al-Quran itu sendiri. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kenapa sih kita menghafal Al-Quran? Tentunya agama itu bukan hanya sebatas amalan saja, tapi juga keyakinan. Dan kita yakini bahwa apa yang disabdakan Rasulullah SAW tentang keutamaan menghafal Al-Quran, bagaimana pahala dan kebaikan yang Allah siapkan kepada kita ketika kita menghafalkannya, mempelajarinya, dan mengamalkannya, maka ini menjadi sebuah motivasi dan menjadi penyemangat kita untuk menghafal Al-Quran. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengatakan keutamaan-keutamaan menghafal, baik itu keutamaan yang akan didapatkan di dunia maupun keutamaan yang akan didapatkan di akhirat nanti. Nah, jadi bukan hanya sebatas amalan saja. Kalau kita melakukan ritual-ritual saja tanpa adanya keyakinan, maka agama kita juga tidak sempurna. Maksudnya keislaman kita belum sempurna gitu, tidak sempurna. Maka harus ada sisi keyakinannya itu. Maka kita tergeraklah untuk menghafal Al-Quran di sana. Nah, kemudian poin yang berikutnya, kenapa sih kita menghafal Al-Quran? Bukankah mengamalkan Al-Quran itu wajib untuk siapa saja, baik itu yang menghafal maupun yang tidak menghafal? Dan nih penting nih, dan salah satu
bentuk pengamalan terhadap Al-Quran itu sendiri adalah dengan cara menghafalkannya. Kalau Anda menolak untuk menghafal, Anda tidak mau menghafal, bagaimana Anda bisa mengamalkan yang lainnya? Padahal untuk mengamalkan 1 poin saja Anda tidak mampu. Begitu kan? Jadi masih banyak poin-poin yang lain, masih banyak hal-hal yang lain yang perlu diamalkan. Dan salah satu bentuk pengamalan terhadap Al-Quran itu sendiri adalah dengan menghafalkannya. Kalau Anda tidak mau menghafalkannya, ya Anda tidak bisa mengamalkan semua isi dari Al-Quran itu sendiri, karena Anda melewati salah satu dari bentuk pengamalan itu sendiri. Nah, jadi seperti itu ya, kenapa kita menghafal Al-Quran. Jadi bukan hanya bentuk pengamalan saja. Bahkan dalam sholat pun kita diwajibkan harus punya hafalan kan, setidaknya Al-Fatihah dan surat-surat pendek, atau ya sebagian dari Al-Quran kalau tidak bisa menghafalkan semuanya. Jadi tetap saja dalam agama itu ada hafalan-hafalan. Oke, mudah-mudahan kita semuanya tetap bersemangat dalam menghafal. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dimudahkan dalam proses menghafalnya dan bisa mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan dari Allah dari proses menghafal itu sendiri. Dan kita tentunya tidak berhenti di hafalan saja. Saya yakin semua penghafal Al-Quran tidak akan berhenti di fase menghafal saja. Pasti setelah menghafal mereka akan termotivasi untuk belajar dari kandungan itu sendiri, dari kandungan Al-Quran itu sendiri, kemudian dari kandungannya diamalkan, diajarkan, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya Anda melihat seorang penghafal Al-Quran belum terlihat sempurna, seorang penghafal Al-Quran belum terlihat bisa mengamalkan apa yang dihafalkannya, maka yakinlah bahwa dia masih dalam fase menghafal. Maka dia nanti setelah selesai menghafal, dia akan meningkat ke fase berikutnya. Ya seperti anak sekolah, anak kelas 1, kalau Anda melihat anak kelas 1 SD belum lancar membaca, belum bisa menghitung dengan rumus-rumus yang panjang-panjang seperti itu, ya bukan berarti sekolahnya nggak bener, tapi karena memang kelasnya belum nyampe gitu loh, tahapan-tahapan belajarnya itu belum nyampe. Jadi nggak bisa dipukul rata seorang penghafal Al-Quran harus bisa sempurna begini, nggak bisa dong gitu. Ada kelas-kelasnya, ada tahapan-tahapannya. Nah, kalau Anda misalnya menolak untuk menghafal Al-Quran, artinya tidak menghafal Al-Quran dan disandingkan dengan orang yang menghafal Al-Quran. Nih, balikannya gimana nih? Si A dia hafal Al-Quran tapi belum bisa mengamalkan. Si B nggak hafal Al-Quran tapi nggak mengamalkan juga gitu. Nah, kalau saya tanya, Anda yang menolak untuk menghafal Al-Quran dan mengatakan bahwa agama itu amalan bukan hafalan, sejauh mana sih amalan Anda terhadap agama ini? Begitu loh ya. Jadi mari kita sama-sama berpikir dengan jernih, mari kita sama-sama berpikir dengan sehat. Baik, mungkin itu saja, sudah waktunya saya masuk ke kantor. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan sambung di kesempatan berbeda. Apabila Anda punya pertanyaan dan permasalahan, bisa di drop di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya respon dengan video berikutnya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.